Tidak hanya menangkan derby, kemenangan ini semakin memperkokoh Madrid di puncak klasmen. Mereka berselisih 8 poin dan semakin dekat menjadi juara paruh musim. Lalu taktik apa yang digunakan Simeone kali ini? Dan bagaimana cara Ancelotti untuk taklukkan taktik tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Ancelotti tetap gunakan formasi andalan 4-3-3. Militao dan Alaba menjadi pengawal lini pertahanan. Trio Casemiro, Kroos, dan Modric menjadi pengendali lini tengah. Sementara di depan, Vinicius yang sedang on fire tetap dimainkan di sisi kiri Benzema. Diego Simeone kini gunakan formasi 4-4-2. Kembali absennya Savic dan Jose Gimenez membuat Kondogbia yang menemani Felipe di jantung pertahanan. Sementara di tengah, Koke diduetkan dengan Rodrigo de Paul. Di depan, Griezmann berpasangan dengan Mateus Cunha. Untuk Suarez, ia ada di bangku cadangan. Hadapi Madrid, Simeone gunakan formasi 4-4-2 saat bertahan. Cunha dan Griezmann akan melakukan penjagaan pada gelandang tengah, sementara gelandang kanan dan kiri mengantisipasi penetrasi dari bek kanan dan kiri. Misalnya pada cuplikan ini. Namun saat menyerang, 4-4-2 tersebut berubah menjadi 3-4-2-1. Marcos Llorente bermain lebih depan sebagai wingback kanan. Sementara Correa dan Griezmann bermain sedikit lebih mundur di belakang Mateus Cunha. Misalnya pada gambar ini, terlihat Llorente dan Carrasco bermain di depan sebagai wingback. Sayangnya, niat Simeone untuk mengeksploitasi sisi lapangan sudah diantisipasi oleh Ancelotti. Ancelotti sadar bahwa Llorente dan Carrasco memiliki kecepatan, sehingga akan membahayakan pertahanan Madrid. Untuk itu, Ancelotti menginstruksikan Carvajal untuk jarang maju ke depan. Itu dilakukan agar penetrasi Carrasco selalu terantisipasi. Buktinya pada perbandingan heatmap Carvajal dan Mendy berikut. Terlihat rata-rata posisi Carvajal dominan hanya di tengah, berbeda dengan Mendy yang ada di depan. Hasilnya, sisi kiri Atletico benar-benar mati, sebab Carvajal selalu ada untuk Carrasco. Misalnya pada cuplikan ini, Koke tidak jadi memberikan umpan pada Carrasco, karena Carrasco selalu dikawal oleh Carvajal. Ia pun mengalihkan umpan ke kanan ke sisi Llorente. Menyadari sering majunya Llorente ke depan membuat Ancelotti menginstruksikan timnya untuk mengeksploitasi sisi kanan Atletico. Itu terbukti dari jomplangnya arah serangan Madrid. Total Madrid melakukan 57,4% serangan dari sisi kiri dan hanya 26% dari sisi kanan. Eksploitasi ini banyak dilakukan oleh kolaborasi Vinicius dan Mendy. Uniknya, bila biasanya bek yang melebar, dalam kombinasi ini justru Vinicius yang dominan melebar dan Mendy yang merapat ke tengah. Kolaborasi inilah yang banyak merepotkan Atletico. Misalnya pada cuplikan ini. Sementara di tengah, Toni Kroos akan bermain lebih dalam sebagai pengatur ritme. Sebaliknya, Modric banyak bermain di depan membantu pemain sayap dan penyerang. Namun yang patut dicermati adalah bagaimana Benzema atau Jovic bermain. Sebagai penyerang, mereka banyak bermain lebih dalam di tengah. Data rata-rata posisi berikut menunjukkan hal tersebut. Benzema justru lebih sejajar dengan gelandang dibandingkan pemain sayap. Pola ini membuat Benzema atau Jovic selalu menarik bek tengah keluar dari posisinya, sehingga formasi 4 bek Atletico terpecah menjadi 3 bek. Situasi ini tentu merugikan Atletico, karena pertahanan jadi lebih mudah dibongkar lawan. Contoh paling signifikan pada gol pertama, bek tengah Kondogbia terpancing untuk mempressing Benzema. Akibatnya, pertahanan terpecah menjadi 3 bek.
Kondisi tidak ideal ini mempermudah Vinicius untuk memberikan umpan ke tengah kotak penalti yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Benzema. Absennya Stefan Savic dan Jose Gimenez di bek tengah ternyata masih menjadi persoalan bagi Atletico. Terbukti di laga ini, pressing bek Atletico kadang tidak tepat, sehingga bukannya hentikan serangan, malah membuka pertahanan bagi lawan. Misalnya pada gol kedua, kegagalan beruntun yang dilakukan Felipe dan Kondogbia membuat pertahanan Atletico terbuka, sehingga membuat Asensio benar-benar tak terjaga dan gol kedua tercipta. Meskipun menang, Madrid sebenarnya tak hasilkan peluang matang lebih banyak dibandingkan Atletico. Bedanya bila pertahanan Atletico rapuh, Madrid sebaliknya. Nah, pemain yang tampil paling kontributif di lini belakang Madrid adalah Thibaut Courtois. Tercatat ia lakukan 6 penyelamatan pada laga ini. Angka tersebut sangat tinggi karena biasanya kiper hanya lakukan 2-3 kali penyelamatan per laga. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa Madrid bermain lebih efektif dibandingkan Atletico. Rapuhnya lini belakang Atletico mempermudah Madrid mengonversi setiap peluang menjadi gol. Sebaliknya Atletico menemukan jalan buntu di hadapan Thibaut Courtois yang tampil begitu gemilang. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.